Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 19 Agustus 2020 dalam pekan ke-20 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari Nubuat Yeskiel bab 34 ayat 1 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Gagasan pokok dua bacaan liturgi hari ini adalah bahwa Allah bertindak atau berbuat sesuatu untuk dunia dan manusia itu karena cinta, itu karena kasih-Nya. Allah mempunyai kerinduan untuk memimpin sendiri bangsa Israel yang saat itu sedang dipimpin oleh gembala-gembala pilihan Allah sendiri, tetapi yang tidak mampu membawa bangsa Israel, membawa umat Israel kepada keselamatan. Maka Allah berkata kepada Nabi Yeskiel, Dia akan memimpin sendiri bangsa Israel menuju keselamatan. Karena pemimpin-pemimpin yang telah Ia pilih untuk memimpin bangsa Israel sebelumnya ternyata tidak mampu mengantar orang Israel kepada keselamatan. Mereka lebih banyak mengambil keuntungan dari orang-orang Israel untuk dirinya daripada mereka berkorban untuk bangsa Israel. Mereka lebih banyak memimpin dirinya sendiri, menggembalakan dirinya sendiri daripada menggembalakan orang-orang Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang demikianlah yang dalam bacaan Injil hari ini diibaratkan dengan seorang pemilik kebun anggur yang memberikan upah sedinar kepada mereka yang bekerja paling akhir. Sama persis 1 dinar diberikannya kepada mereka yang datang dan bekerja paling awal di kebun anggurnya. Sikapnya inilah yang membuat pekerja-pekerja yang datang paling awal menilainya sebagai aksi tidak adil dari Allah yang diibaratkan melalui pemilik kebun anggur itu. Tetapi, apakah benar Allah tidak adil? Beranikah manusia berkata bahwa Allah tidak adil dalam kehidupannya? Saudari dan saudara yang terkasih, adil berarti memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Nah, siapakah di antara kita manusia yang mempunyai hak di hadapan Allah? Sesungguhnya kita sebagai manusia tidak punya hak ketika kita berhadapan dengan Allah. Allah adalah pemilik segala-galanya, termasuk yang ada pada kita. Nah, kalau kita memiliki sesuatu, apapun itu karena Allah menganugerahkannya, dan Dia menganugerahkannya karena kasih-Nya kepada kita. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui kedua bacaan ini kita mendapat pesan. Pertama, kita diingatkan bahwa dalam arti tertentu kita adalah gembala sekurang-kurangnya untuk lingkup kehidupan kita, untuk keluarga kita. Apakah kita telah menjadi gembala yang baik untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk wilayah kita, untuk paroki kita, untuk masyarakat kita? Yang kedua, kita diingatkan bahwa terkadang kita mengambil keuntungan dari orang yang kita pimpin dalam keseharian kita. Kita lebih banyak mengorbankan mereka daripada mengorbankan diri kita untuk kepentingan mereka. Dan yang terakhir,
kita mendapat pesan bahwa keselamatan adalah milik Allah. Karena itu Allah sendirilah, atau boleh kita katakan bergantung pada kemurahan hati Allah, Dia mau memberikan keselamatan itu kepada siapa. Ingat, keselamatan tidak bisa kita beli. Ingat, keselamatan yang artinya akan kita alami itu tidak karena perjuangan kita pertama-tama, itu tidak karena kerja kita pertama-tama, tapi itu adalah buah dari kebaikan Allah yang telah mengorbankan anaknya untuk keselamatan kita. Karena itu kita tidak bisa menuntut Allah atau bahkan berkata bahwa Allah tidak adil. Yang perlu untuk kita adalah pemahaman bahwa kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Bahkan kita sendiri adalah milik Allah. Mari kita lebih rendah hati dan membina sebuah hati yang tulus dan jujur di hadapan Allah, dan lebih bersyukur bahwa kita telah memiliki segala-galanya karena Allah mencintai dan mengasihi kita. Tuhan memberkati.